Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengetrel buah melon. Tujuan dietrel adalah supaya buah bisa cepat matang atau agar kulitnya menjadi kuning. Karena untuk pemasaran buah melon di pasar Surabaya itu menghendaki melon matang atau dietrel. Kalau tidak dietrel, kulitnya masih hijau atau mungkin sudah kuning tapi masih kehijau-hijauan, kurang pure kuningnya, maka penjualannya tidak bisa laku keras atau lambat penjualannya. Karena yang diinginkan adalah yang kuning pure, kuning sekali, kemudian manis dan juga kualitasnya bagus, dalam artian kulitnya mulus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan caranya untuk mengetrel buah melon, karena dari komentar yang kemarin-kemarin sebenarnya sudah banyak yang minta dibuatkan video, tapi saya belum sempat. Makanya kali ini saya akan membuatkan video cara mengetrel buah melon. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan bisa mengikuti terus perkembangan channel ini. Anda bisa mengikuti budidaya tanaman melon, semangka, cabai merah, dan lain-lain sampai panen. Jadi untuk melakukan etrel buah melon caranya seperti ini. Kita bisa membeli, bisa etrel. Sebenarnya etrel itu adalah merek, jadi nggak harus etrel juga. Jadi banyak pilihan, tapi silahkan memilih, sama saja. Kalau menurut saya bisa pakai etrel, bisa pakai cepa misalnya. Kebetulan kali ini saya memakai contoh cepa seperti ini. Jadi kita beli di toko pertanian, kita pakai cepa. Namun walaupun kita pakai cepa, tetap saja istilahnya di etrel, karena nama etrel sudah lebih populer. Jadi bisa pakai merek etrel, bisa pakai cepa, terserah, sama saja kalau menurut saya. Kebetulan sekarang saya sedang menggunakan cepa, jadi yang saya contohkan adalah yang cepa. Namun saya juga biasanya memakai etrel, jadi sama saja, bisa pakai etrel, bisa pakai cepa. Kalau kita pakai cepa, ini satu botol kemasan 480 gram. Oh salah, maaf. Ini adalah kemasan, tidak ada gramnya ini. Isi bersih 100 ml. Jadi kemasan 100 ml seperti ini. Ini dicampur dengan air. Jadi ini alat semprot yang digunakan untuk mengetrel. Ini bisa dipakai untuk nyemprot burung. Kurang lebih sekitar 1 liter ini. Jadi satu botol cepa ini, untuk 1 liter air. Jadi pas ini satu botol untuk satu botol semprotan ini. Kemudian dihabiskan. Coba ini buka dulu nih Pak, dibuka, kemudian dituangkan semuanya ke botol itu, semuanya. Sampai habis, tidak tersisa. Kemudian diisi air sampai penuh. Jadi ini adalah takaran atau ukuran yang biasa saya pakai. Kalau Anda ingin eksperimen, coba-coba, misalnya pakai setengah botol atau 3/4 botol, silahkan. Namun kalau saya biasa memakai ukuran satu botol cepa itu untuk satu botol semprotan ini penuh.
dikocok dulu Pak biar merata. Kalau Anda pakai yang merek Etrel, sebaiknya dosisnya sedikit dikurangi, jadi sekitar 3/4 botol. Jadi misalnya ini botol Etrel, jangan dihabiskan, pakai 3/4 untuk satu botol semprotan ini. Setelah tercampur rata, nanti tinggal disemprotkan di buah. Cuman ini untuk keluarnya air ini usahakan agak berkabut, jadi jangan kasar. Jadi biar keluarnya itu halus, di setel halus Pak Sur, setel halus, agak halus lagi agak berkabut lagi, mentok ya, seperti itu. Jadi coba sekarang akan kita praktekkan ke buahnya. Silahkan Pak, dicoba Pak. Jadi bagian bawah buah yang disemprot. Jadi seperti ini caranya. Jadi sekali lagi, sudah cukup Pak. Jadi caranya seperti itu, dilakukan terhadap semua buah melon. Setelah selesai penyemprotan, langsung di buah diturunkan. Jadi talinya ini dipotong supaya buahnya turun, ditaruh di atas bedengan. Kemudian untuk posisi yang buahnya di atas, ini pohonnya bisa diturunkan juga. Yang penting buahnya menyentuh tanah. Seperti ini contohnya. Weh, landep men. Sudah Pak. Jadi seperti ini buah diturunkan, tujuannya supaya tidak lepas, karena kalau dibiarkan tetap di atas, tidak diturunkan, maka ini tangkainya akan lepas. Dan buah melon jika tangkainya lepas, maka daya tahan di pasar menjadi lebih pendek, jadi lebih cepat busuk, buahnya tidak tahan lama. Tapi kalau tangkainya tidak lepas, nanti pada saat dipanen, jadi tangkainya dipotong di pangkal, jadi mentok, sini dihabiskan, tapi tidak lepas tangkainya, maka itu buahnya akan bertahan lebih lama. Adapun sebelum dilakukan pengetrelan, maka usia pohon melon harus dipastikan benar-benar tua, karena kalau kurang tua maka kuningnya juga tidak akan sempurna. Namun ada pengecualian untuk melon benih pertiwi. Kalau pertiwi itu untuk hasil terbaik minimal umur 60 hari setelah tanam. Misalnya 62, 63 nggak masalah, semakin tua malah semakin bagus. Namun untuk buah yang posisinya di bawah umur 60 biasanya sudah matang masak di pohon. Namun pada umur 53 atau 54, pertiwi itu kalau misalnya di etrel pun warnanya tetap bisa bagus. Jadi kalau masalah warna memang pertiwi itu sangat bagus. Jadi walaupun kurang tua, warnanya akan tetap bagus kuningnya, namun manisnya yang masih kurang. Jadi kurang manis. Jadi untuk hasil terbaik, biar rasanya manis, kuningnya juga bagus, sebaiknya harus sudah cukup umur. Sebenarnya nggak harus dihitung harinya, tergantung kondisi buahnya juga, karena buah bisa posisi di bawah, bisa di atas. Yang penting itu kulitnya sudah mulai semburat, agak kekuning-kuningan, atau ada yang sudah masak di pohon. Kalau buah sudah ada yang masak di pohon, artinya buah sudah tua. Atau seperti ini misalnya, ini sudah agak kekuning-kuningan warnanya, ini menandakan sudah tua. Kalau buah rata-rata sudah seperti ini, sudah banyak seperti ini, artinya sudah tua, maka sudah bisa dilakukan pengetrelan supaya cepat mateng. Karena kalau tidak di etrel, maka pada saat dipanen tidak bisa kuning merata. Jadi ada yang kuning, ada yang hijau, sedangkan pembeli di pasar itu menginginkan buahnya kuning semua. Jadi kalau di etrel maka semua akan kuning, sempurna. Karena memang kalau untuk dijual di pasar yang diinginkan harus kuning seperti itu. Demikian
informasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini tentang cara mengetrel buah melon. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.